عنها وزال منا جميعها ببركة مشافعنا ببركة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat malam sahabat ibu dimanapun sahabat berada. Apa kabar pada kesempatan malam hari ini? Kami doakan semoga kabar sahabat radioku ada dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan semoga selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, Jumat malam Sabtu, tanggal 5 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Januari tahun 2022, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali belajar, yaitu dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah bersama guru kita semua, Ustadz Muhammad Soleh. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan, dan sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'at, tak lupa kepada kita selaku umatnya yang semoga kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat radio dimanapun berada, tentunya malam hari ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kajian langsung bersama guru kita semua, Ustadz Muhammad Soleh, dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah yang dilaksanakan rutin setiap bulannya, bertempat di studio Radioku Kuningan. Sahabat radioku, mari tentunya kita niatkan menuntut ilmu karena Allah. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu, sahabat radioku dimanapun berada, langsung saja kepada guru kita Ustadz Muhammad Soleh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidah dan ustadzah, para tokoh agama, para habaib, wabil khusus guru besar kita Buya Yahya hafizahullah wa ra'ah, dan juga seluruh para orang tua kami, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan dan limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Setiap saat, setiap detik kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah.
semua ujian dan musibah yang menimpa orang beriman adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada penghapusan dosa, pengangkatan derajat, ada pahala yang diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan bagaimanapun keadaan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik ciptaan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita semua. Semoga Allah berikan istiqamah di atas ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Di dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah malam hari ini, kita akan mendengarkan petuah-petuah dan pengajaran-pengajaran serta nasihat Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad seputar bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-'arif bin al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi wa karamatihi wa barakatihi fid dharain amin. Illa an qala fa'rid jami'a niyyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika 'alal kitabi was sunnati. Maka sodorkanlah semua niat-niatmu dan akhlak-akhlakmu, perilakumu, wa a'malika dan amal-amalmu, wa aqwalika dan ucapan-ucapanmu, alal kitabi was sunnati, ke atas Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap niat, perbuatan, ucapan, amal kita sodorkan, kita cerminkan, kita cek kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Fakhud ma wafaqa wa da' ma khalafa. Fakhud ma wafaqa, maka ambillah perkara yang sesuai, niat yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ambil. Wa da' ma khalafa, dan tinggalkan apa-apa yang menselisihi. Niat kita, perbuatan kita, amal kita, ucapan kita jika sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka ambil, teruskan, lanjutkan, istiqamahkan, tingkatkan. Sebaliknya apabila pertentangan, niat, perbuatan, amal, ucapan bertentangan dengan Al-Quran ataupun Al-Hadis, maka tinggalkan. Wa'amal 'alal ihtiyati, dan beramallah di atas kehati-hatian. Harus ada sifat kehati-hatian dalam segala hal. Jika ada satu hal, satu perkara, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang membolehkan, maka ihtiyat, tinggalkan, itu lebih selamat, lebih hati-hati. Ada dua pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, maka kerjakan. Ini ihtiyat, lebih hati-hati. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, tinggalkan. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah, kerjakan. Inilah jalannya ihtiyat, kehati-hatian.
wattabi'il ahsana abada, dan ikutilah yang lebih baik selama-lamanya. Wala tabtadi' fid dini, dan janganlah kamu mengada-ngada di dalam agama. Jangan ibtida', jangan membuat perkara baru. Jangan melakukan bid'ah, perkara yang diada-adakan fid din, di dalam agama. Wala tattabi' ghaira sabilil mu'minina, dan jangan kamu mengikuti selain jalan orang-orang beriman. Jangan malah mengikuti pola hidup ataupun jalan orang-orang yang tidak beriman. Fatakhsara ad-dunya wal akhirata, maka kamu akan rugi di dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Wa iyyaka wa muhdatsatil umuri, dan hindarilah olehmu perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru diadakan, yang baru, yang dulu belum pernah diadakan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mukhtalafatil ara'i, dan hindarilah olehmu pendapat-pendapat yang berselisih. Faqad qala alaihi salatu wassalam, maka sungguh telah bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kullu muhdatsatin bid'atun, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu muhdatsatin bid'atun, setiap muhdatsah, perkara yang baru, itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa alaihi raddun. Man ahdatsa, barang siapa membuat perkara baru, fi amrina hadza, di dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, perkara yang bukan bagian dari perkara kami ini, bukan bagian dari agama, fahuwa alaihi raddun, maka itu tertolak ke atasnya. Di dalam zahir hadis ini seakan-akan semua perkara yang baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat lain, wa kullu dhalalah finnar, dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Sehingga ada sebagian kelompok ekstrim, mereka serba membid'ahkan amaliyah umat Islam mayoritas, dianggap bid'ah, perkara yang baru, dan dianggap haram. Padahal kalau kita merujuk kepada penjelasan para alim ulama yang mu'tabar, yang diakui, ternyata pemahaman kelompok ekstrim tersebut tidak benar. Tidak demikian. Kalau kita lihat secara zahir nas hadis, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu termasuk salah satu alfaz amah min siyagil umum, termasuk ungkapan keumuman adalah lafaz kullu. Kullu artinya semua. Semua. Kullu muhdatsatin bid'ah, semua yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah itu sesat.
Ini kalau kita hanya bermodalkan satu hadis ini dan tidak luas di dalam keilmuan ilmu tata bahasa Arab dan tidak menguasai usulul fikih sehingga rentan salah paham. Di dalam ilmu usul fikih itu ada istilah al-am urida bihil khusus, ada al-amul makhsus, ada al-am urida bihil umum. Ada lafaz yang umum, al-am urida bil umum. Ada lafaznya umum yang dimaksud dengannya memang umum. Ada juga al-am urida bil khusus. Lafadznya umum tapi yang dikehendaki adalah khusus. Tidak semuanya. Ini termasuk bagian dari majaz. Di dalam Al-Quran maupun hadis terjadi majaz. Ada al-am al-makhsus, ada lafaz am yang dikhususkan, ditakhsis. Maka tidak setiap lafaz kullu ini maknanya semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Waja'alna minal ma'i, dan kami telah menjadikan dari air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kulla syai'in, setiap sesuatu. Segala sesuatu hayyin yang hidup. Pakai lafaz kullu. Di dalam ayat ini Allah menegaskan Allah menciptakan setiap yang hidup. Semua yang hidup Allah ciptakan dari air. Apakah lantas memang benar demikian semuanya tanpa kecuali? Enggak. Ada taksis. Ada beberapa perkara dikhususkan yang keluar dari hukum ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah menciptakan jan, moyangnya jin, dari apa? Mim marijim min nar, dari api yang menyala. Dari api. Padahal jan juga termasuk makhluk hidup. Bagian dari kulla syai'in hayyin. Tapi ternyata terkecualikan. Setiap yang hidup Allah ciptakan dari air. Tapi ada pengecualian. Jin Allah ciptakan dari minar, dari api. Malaikat dari nur, cahaya. Kemudian ini contoh lafaz. Tidak semua lafaz kul itu harus semuanya. Ternyata ada pengecualian. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala, minta agar Allah tampakkan bagaimana Allah Ta'ala hidupkan orang-orang mati. Wa idh qala Ibrahimu rabbihi Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimanakah engkau menghidupkan orang-orang mati. Qala awalam tu'min. Allah jawab, tidakkah kamu beriman? Qala bala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, bala, benar ya Allah, aku beriman. Walakin yadma'inna qalbi. Tetapi ini semua aku minta agar hatiku semakin tenang.
Semakin mantap, semakin yakin. Sudah yakin, aku beriman Engkau Maha Kuasa. Engkau akan menghidupkan. Nanti di hari kebangkitan orang-orang yang telah mati. Adapun permintaan ini agar lebih menenangkan hati beliau. Qala bahut arba'atun minat tayri fasuruhunna ilaika. Maka Allah Ta'ala perintahkan, ambillah 4 ekor burung. Kemudian cincang dicampur aduk. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Thumma ja'al, kemudian jadikan ala kulli jabalin, di atas setiap gunung, ala kulli jabalin, di atas setiap gunung, juz'ah, satu bagian. Ini kalau kita lihat teks ayatnya, thumma ja'al ala kulli jabalin, ala kulli jabalin. Kemudian letakkanlah di atas setiap gunung, di atas semua gunung, juz'ah, satu bagian. Apakah benar semua gunung diletakkan satu bagian? Sampai ke Gunung Ciremai, ke Kuningan, Cirebon, Gunung Semeru, Gunung Selamat ke Indonesia? Kan enggak. Ternyata hanya gunung-gunung khusus yang di situ. Nah, ini menandakan lafadz kullu enggak semuanya harus semua. Ini makanya kalau hanya belajar tekstual, hanya punya kosakata bahasa Arab sedikit, ini fatal. Bukan ahli ijtihad kita, bukan ahli tafsir. Sudah, ikut para ulama. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam, ketika beliau hendak naik sebuah perahu. Setelah naik sebuah perahu, diantar ke penyeberangan, ke dataran sebelah. Sudah sampai di sana gratis tanpa bayaran. Ternyata Nabi Khidir alaihissalam membocorkan perahu tadi. Termasuk ini yang diprotes oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa enggak salah, bukan berarti beliau kalah, lebih rendah keilmuannya atau derajatnya, tidak. Nabi Musa berpegang teguh dengan syariat. Akhirnya kemungkaran ingkar. Beliau enggak rela ada kemungkaran terjadi. Dicegah. Kenapa engkau bocorkan perahu ini? Nah, nanti baru Nabi Khidir menjawab, "Fakana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Di belakang mereka itu, di belakang para nelayan, ada seorang raja yang zalim. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Yang selalu merampas setiap kapal. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Selalu merampas setiap kapal, setiap perahu dirampas. Semua perahu dirampas. Ini kan kalau secara teks dohir, semua perahu dirampas. Tapi ternyata enggak, yang dirampas adalah perahu yang baik-baik. Buktinya apa? Buktinya Nabi Khidir membocorkan perahu tadi. Biar bocor, nanti biar enggak dirampas oleh raja, kan aman. Ini kita belajar berpikir, ternyata enggak setiap lafaz kullu itu maknanya semua. Maka enggak semuanya bid'ah, semuanya haram, tanpa terkecuali. Ya, yang bilang tanpa terkecuali siapa yang bilang gitu? Gak ada kan yang bilang gitu. Itu mengada-ngada itu. Yang bilang tanpa terkecuali itu mengada-ngada. Makanya ada pengecualian, ada perkara-perkara baru yang ternyata enggak sesat. Nanti akan dibahas perkara baru yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' maupun Qiyas. Itu enggak apa-apa. Kalaupun disebut bid'ah, tapi bid'ah yang mahmudah dan terpuji, bid'ah yang hasanah, hanya bid'ah lughawiyah bukan syar'iyah. Kita baca Quran sehari 5 juz. Emang ada dalilnya 5 juz setiap hari? Enggak ada. Cari dalilnya, mana ada perintah baca Quran 5 juz setiap hari. Atau ada orang bikin target 3 juz setiap hari, mana ada. Dan kelompok ekstrim
yang mengatakan semua bid'ah itu haram, tetap mereka tetap mengecualikan aslinya. Cuma mereka tidak menerima istilah bid'ah hasanah gitu aja. Nanti mereka membagi. Pas kita protes misalnya, lu kamu kok sholat masjidnya pakai keramik, sama Nabi kan nggak pakai keramik, sajadah, pakai toa, pakai speaker, kan nggak ada zaman Nabi, zaman Khulafa Rasyidin. Kata mereka apa? Oh, itu nggak apa-apa, itu bukan bid'ah fiddin, tapi bid'ah liddin. Membagi juga tetap mereka membagi, nggak bisa lepas dari pembagian bid'ah, tetap dibagi. Oh, itu bid'ah liddin untuk agama. Bukan fiddin, bukan di dalam agama, yang nggak boleh yang fiddin di dalam agama, perkara baru di dalam agama. Tapi kalau perkara baru untuk agama, sarana agama nggak apa-apa. Sekarang yang bagi gitu siapa yang bagi-bagi? Teksnya kan kullu bid'atin, semua bid'ah. Tetap mereka membagi juga. Kemudian ada yang mau bagi, wah itu kan urusan dunia. Urusan dunia nggak apa-apa. Bid'ah dalam urusan dunia. Kita pakai motor, pakai pesawat, nggak pakai onta. Itu perkara dunia nggak masalah. Yang nggak boleh perkara agama. Nah sekarang mana coba? Kalau kita, yuk kita akan konsekuen dengan pendapat kita. Kullu bid'ah. Pokoknya semua yang baru bid'ah. Semua yang bid'ah sesat. Nah sekarang naik pesawat. Zaman Nabi nggak ada pesawat. Naik haji, naik apa? Nggak ada pesawat. Naik onta. Apakah itu haram, bid'ah, sesat gitu? Oh itu beda, itu karena itu dalam masalah dunia. Kalau agama ini nggak boleh, kalau dunia nggak apa-apa. Sekarang mana teksnya coba, mana hadisnya, mana dalilnya coba yang bilang kayak gitu? Kan yang membagi siapa? Kalian juga yang bagi. Intinya tetap nggak bisa lepas dari pembagian. Bid'ah dibagi tetap nggak mutlak, semuanya haram enggak. Cuma mereka nggak terima istilah bid'ah hasanah. Jadi nggak konsekuen itu. Maka kita harus ikut para ulama. Hati-hati dengan kelompok-kelompok ekstrim. Coba nggak boleh. Dikir keras dibilang bid'ah haram, pakai tasbih dibilang haram, bid'ah haram. Tapi sholat pakai HP, baca Quran di HP nggak apa-apa. Lah gimana? Emang itu bukan ibadah apa? Baca Quran dalam sholat. Kan ada mereka gitu ya ekstrim gitu. Nyata mereka juga sholat pakai HP, baca Quran di HP. Lah itu gimana? Lagi sholat loh itu. Ekstrim. Hati-hati kelompok yang seperti itu. Maka pastikan setiap kita dalam pengajian, mendengarkan kajian dalam YouTube maupun di medsos ataupun di dunia nyata, dipastikan dulu. Karena kita sering jumpa, aslinya mereka itu ya, aswaja, ahlussunnah wal jamaah. Tapi ketika kita ajak ngobrol, kok ternyata dia ini kok paham-paham tadi yang kelompok anti mazhab ya, atau yang mereka menamakan diri sebagai salafi ya, kita langsung terus terang aja ada kelompok istilahnya salafi wahabi dan sekelompoknya. Jadi mereka itu ada sebagian kawan-kawan kita aslinya anti kepada kelompok anti madhab. Tapi karena kekurangan ilmu, tanpa disadari mereka terbawa pemahaman mereka. Karena ya tadi di medsos, di TV. Sekarang banyak mereka punya channel TV media kuat. Makanya dengan munculnya ada radioku, ada Al-Bahjah TV itu bagus untuk mengcover tadi media-media non aswaja. Kita sering jumpa masyarakat, mereka nggak taunya yang menyampaikan agamis pakai peci, pakai jubah, jenggotan bagus islami. Ternyata pola pikirnya beda. Serba bid'ah, serba haram nanti. Hati-hati, harus waspada. Saya pernah jumpa ada orang pas kita buka diskusi di sebuah masjid, ini pas di luar Jawa, kita sedang safari dakwah. Ustaz, kenapa kita kok bermadhab? Kenapa kita ikut ulama madhab? Ulama kan manusia, mungkin salah, mungkin benar.
Sedangkan Al-Quran, Al-Hadis kan nggak mungkin salah. Kenapa nggak langsung kita kembali ke Al-Quran dan Hadis? Kenapa kok ikut mazhab? Saya perhatikan orangnya, tapi dari penampilannya ini kayaknya bukan mereka yang kelompok anti mazhab. Saya tanya, Bapak ngaji di mana? Baca di mana? Ya ada, saya baca keterangan gitu, saya pernah baca. Ya maaf, baca di mana? Kata dia, saya baca di internet. Wah, di internet. Saya terangin, Pak, itu paham kawan-kawan yang mengaku salafi atau wahabi dan sejenisnya lah. Wa amsaluhum. Baru dia, baru paham, baru ngeh. Ustaz, coba siapa aja tokoh-tokoh mereka. Saya sebutin, fulan, biar tahu. Apalagi di luar Jawa ya. Di luar Jawa masih langka sekali, langka pesantren, langka para ulama, sangat kurang. Sangat kurang sekali. Terkadang mereka anti dengan kelompok yang anti mazhab. Tapi ketika khutbah Jumat, tanpa mereka sadari, mereka menyampaikan pemahaman salafi wahabi. Kenapa? Karena memang kekurangan ilmu. Ketika gak ada bahan khutbah, langsung aja download atau cari di internet. Sedangkan kan di internet rata-rata kan punya mereka gitu. Coba aja kita klik hukum apa. Ini yang muncul banyak juga dari kalangan anti mazhab. Hati-hati. Kemudian hadis berikutnya tadi, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hadis berikutnya, wa qala alaihi salatu wasalam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatsa, barang siapa melakukan ihdas, melakukan perkara baru, fi amrina hadza, di dalam urusan kami ini, urusan agama, ma laysa minhu, apa-apa yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka amal tersebut, apa yang dia kerjakan, tertolak ke atasnya. Ini dalil mereka juga, dalil bahwasanya perkara yang bukan dari agama itu bid'ah, tertolak. Padahal kalau kita teliti, kita cek ya secara teksnya, lihat, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengadakan perkara baru fi amrina hadza, di dalam urusan kami ini, urusan agama, ma laisa minhu, apa-apa mengadakan perkara laisa minhu yang bukan bagian dari amrina hadza, fahuwa raddun, maka itu tertolak ke atasnya. Jadi yang tertolaknya bagaimana? Ma laisa minhu, perkara baru yang ma laisa minhu, perkara baru yang bukan bagian dari agama. Berarti mafhum mukhalafahnya, ada perkara baru yang bagian dari agama. Berarti kalau ihdasnya ma huwa minhu, perkara baru tapi masih bagian dari agama. Maksudnya apa? Masih ada dalil yang umum, masih di bawah naungan dalil Quran ataupun hadis, ijma' maupun qiyas. Masih ada di bawah naungan Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Meskipun enggak secara sharih langsung, tapi masih ada di bawah naungan Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas. Atau tidak bertentangan lah. Perkara baru tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, ijma' maupun qiyas. Maka itu enggak apa-apa, itu makbul berarti. Diterima. Nah, ini perkara-perkara yang biasa di masyarakat. Maka nanti ada bid'ah dibagi-bagi. Ada pembagiannya. Mereka pun yang mengatakan semua bid'ah sesat sama membagi juga. Ada yang membaginya bid'ah fiddin, itu yang enggak boleh, yang sesat. Ada yang bid'ah liddin, bid'ah untuk agama, sarana agama, enggak apa-apa. Ada yang membagi bid'ah duniawiyah, bid'ah dunia enggak apa-apa. Kalau bid'ah diniyah baru yang enggak boleh. Tetap mereka membagi juga. Enggak bisa enggak membagi. Enggak bisa. Al-Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus.
Ini bid'ah, perkara baru zaman Nabi enggak dikerjakan, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Keempat ini adalah sumber dalil ya, sumber hukum ini dalilnya empat ini, Al-Quran, hadis. Yang ketiga ijma', konsensus para ulama, dan qiyas. Kita mau gak mau pakai qiyas. Karena banyak kejadian-kejadian, banyak kasus-kasus yang tidak ada nas secara sharih di dalam Al-Quran. Tapi bisa dikiaskan kepada yang ada di Al-Quran ataupun hadis. Hukum sabu-sabu apa? Hukum sabu-sabu. Sabu-sabu narkoba. Emang ada hadisnya apa? Enggak ada. Ya, man syariba sabu-sabu, setelah minum sabu-sabu. Enggak ada apa? Orang siapa pakai narkoba? Enggak ada. Narkotika. Artinya Khomer haram. Khomer memabukkan. Nah sekarang sabu-sabu narkoba juga memabukkan. Punya ilatnya sama. Iskar memabukkan. Oh berarti sama dong hukumnya haram. Kan gitu. Itu qiyas namanya. Perkara baru kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Itu bukan bid'ah syar'iyah. Kalaupun disebut bid'ah hanya bid'ah lugawiyah. Secara bahasa aja perkara baru. Atau disebut bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Pondok-pondok pesantren. Sistem menghafal Quran. Punya sistem masing-masing. Itu kan bid'ah. Uslub metodenya. Mereka pun bikin kajian hari Ahad. Emang ada dalilnya hari Ahad? Bikinlah kajian setiap hari Ahad. Emang ada apa? Secara khusus. Kan enggak. Ada dalil umum. Pentingnya talabul ilmi. Dan Nabi juga pernah bikin pengajian itu ya. Enggak tiap hari tapi agak jeda-jeda biar orang enggak jenuh. Tapi hari Ahadnya ada enggak kira-kira? Kan enggak ada. Hari Ahad. Ya pas libur kami. Tuh libur. Hari Ahad. Kajian setiap apa. Kan itu enggak ada. Perkara baru. Quran memang ada harokatnya zaman Nabi. Ada harokat. Ada yang setelah apa? Sayyidina Ali ada harokat. Ada titik, nuktoh. Abul Aswad Ad-Du'ali. Zaman Nabi belum ada. Bahkan belum dikumpulkan Quran. Terus kita pakai mushaf yang sekarang itu gimana dong? Intinya kita nggak bisa lepas dari perkara bid'ah. Tapi bid'ah yang nggak bertentangan dengan syariat, nggak masalah. Benar bid'ah yang sayyi'ah, yang jelek itulah bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadits ataupun ijma' ataupun qiyas. Terbagi dua. Namun nanti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah membagi bid'ah menjadi 3. Wal bid'u thalathun, dan bid'ah ada 3. Kalau yang pembagian 2 itu secara umumnya. Kalau yang 3 ini karena ada versi tasawufnya, versi sufinya, tambahan 1. Intinya sama, enggak ada perbedaan. Wal bid'u thalathun, adapun bid'ah itu ada 3. Pertama, bid'atun hasanatun, bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik. Ya. Wahiyya ma ra'ahu a'immatul huda, yaitu apa-apa yang dipandang oleh para imam, para ulama, para a'imah, para imam petunjuk, para ulama, mimma yuwafiqul kitab wa sunnata, dari perkara-perkara yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, sesuai. Perkara baru tapi sesuai, enggak bertentangan. Min haitsu itharul aslahi wal anfa'i wal ahsani, dari segi mengutamakan yang lebih maslahat dan lebih manfaat dan lebih baik. Itu maka dianggap bid'ah hasanah. Perkara baru tapi sesuai dengan Al-Quran, hadis, atau dalam
keterangan lain ijma' dan qiyas ada 4. Wa dzalika ka jam'il Qur'ani fi mushafin di Abi Bakrin. Dan hal itu seperti pengumpulan Al-Qur'an di dalam satu mushaf bagi Sayyidina Abu Bakar. Ini kan pengumpul Al-Qur'an zaman siapa? Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada zaman Nabi Al-Qur'an belum disatukan, satu mushaf belum. Ketika banyak orang para penghafal Al-Qur'an gugur syahid, maka Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengusulkan agar Al-Qur'an dikumpulkan satu mushaf, dikumpulkan, khawatir nanti tercecer para penghafal Al-Qur'an banyak meninggal, nanti enggak terjaga Al-Qur'an, nanti hilang. Sekarang mungkin masih ada yang hafal Qur'an, tapi nanti enggak ada gimana? Enggak terbukukan, enggak terkumpulkan. Awalnya Sayyidina Abu Bakar nolak, bagaimana mungkin aku melakukan perkara yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Awalnya nolak juga, khawatir perkara yang nggak boleh ini. Terus Sayyidina Umar menyampaikan ini kemaslahatan dan sebagainya, barulah Sayyidina Abu Bakar menerima. Akhirnya beliau pun mengumpulkan para juru tulis wahyu pada zaman Nabi Muhammad SAW yang diketuai oleh siapa? Sayyidina Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid pun ketika mendengar perintah Sayyidina Abu Bakar, ini awalnya nolak. Bagaimana mungkin aku melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya? Gak mau. Tapi disampaikan, karena anggapannya sama gak boleh. Setelah disampaikan alasannya apa? Akhirnya mau. Dikumpulkan satu mushaf. Ini kan bid'ah. Lah ini kan termasuk ada dalilnya mengikuti Khulafa Rasyidin, kan ada perintah mengikuti para Khulafa Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar kan Khulafa Rasyidin. Iya kan, Khulafa Rasyidin itu bagaimana coba? Apakah asal-asalan? Semau saya sendiri, terserah gimana saya jadi sumber syariat? Kan enggak. Tetap beliau-beliau juga itu ya mengukur, mengecek dalil-dalil yang ada. Enggak asal-asalan juga. Kalau sesuai dilakukan, kalau enggak sesuai ditinggalkan. Wa nasbid diwan wa salati tarawih li Umar, dan membangun diwan, adanya apa semacam kayak kantor pemerintahan secara khusus atau tempat-tempat apa untuk dokumentasi dan salat tarawih li Umar oleh siapa? Sayyidina Umar. Zaman Nabi salat tarawihnya kan beliau sholat berjamaah tarawih cuma beberapa malam. Selebihnya beliau enggak keluar rumah. Sampai beliau wafat. Terus Sayyidina Abu Bakar tarawihnya masing-masing. Kalau penjamaah ada masing satu Masjid Nabawi itu ya ada yang di pojok. Zaman Sayyidina Umar baru disatukan, satu imam, satu jamaah. Ini kan perkara baru, zaman Nabi enggak melakukan. Dan Nabi gak tiap malam berjamaah tarawih. Ini bid'ah, tapi hasanah baik. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Jadi gak harus dalil yang khusus, gak harus. Dalil umum cukup, gak apa-apa. Wa tartibil mushafi, dan menertibkan mushaf. Wal adhanil awwali, dan adzan pertama yaumal jumu'ah pada hari Jumat li Utsman oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Zaman Sayyidina Utsman ini ada perkara yang baru dilakukan. Penertiban mushaf, Al-Qur'an ditertibkan urutannya, ini Al-Baqarah dulu, Al-Baqarah, Ali Imran, tertib urutannya. Meskipun nanti juga ada yang berpendapat itu tauqif dari Nabi. Ada yang mengatakan enggak, ini istihad sahabat zaman Sayyidina Utsman. Adzan awal zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar ada Jumat sekali. Zaman Sayyidina Utsman itu adzan 2 kali ada Jumat. Karena banyak orang, kalau sekali enggak cukup, adzan 2 kali. Dan sahabat enggak ada yang protes loh. Oh, Utsman ini bid'ah, ini enggak pernah Nabi lakukan. Enggak. Sahabat diam. Zaman Sayyidina Umar pun sama. Yang lain pun diam, berarti ijma' sukuti.
Sepakat mereka, boleh. Wahkami kita lil bughati li Ali radhiyallahu anhu wal khulafa'il arba'ati. Dan hukum-hukum memerangi bughat para pemberontak. Oleh siapa? Sayyidina Ali dan para khulafa arba'ah yang 4. Zaman Nabi belum ada memerangi pemberontak, belum ada. Pemberontak kan orang beriman, cuma mereka memberontak, itu boleh diperangi. Zaman Nabi belum dilakukan, belum kejadian. Zaman Sayyidina Ali. Apakah ini bid'ah haram gitu? Sesat? Ya enggak. Wasaniyatu bid'atun madmumatun ala lisani zudi wal qanaati faqat. Yang kedua bid'ah madmumah atas lisan zuhud dan qanaah faqat saja. Maksudnya apa? Bid'ah madmumah menurut para ahli sufi saja, bukan secara mutlak secara umum, bukan. Maksudnya perkara ini dianggap bid'ah tercela oleh para sufi, para ahli zuhud, ahli qanaah. Tapi kalau secara hukum umum tidak termasuk bid'ah yang tercela. Wa dzalika kata wassu'i fil malabisi wal ma'akili wal masakin al mubahati. Dan hal itu seperti apa? Tawassu, berluas-luas di dalam pakaian, ya. Berlebihan, berluas-luas, pakaiannya banyak, makanan pun beraneka ragam, ya. Pakaiannya beraneka ragam. Coba kita punya lemari, pakaiannya banyak, ya. Kemudian makanan pun beraneka ragam. Zaman Nabi memang pernah gitu. Itu bid'ah. Tempat tinggal yang mubah, tapi kok mewah, bagus. Padahal zaman Nabi bagaimana rumah beliau? Coba. Nah, ini bid'ah. Madmumah tercela, tapi menurut siapa? Para sufi, bukan secara umum. Lalu yang ketiga, wa thalitsatu bid'atun madmumatun mutlaqan. Nah, ini yang bid'ah madmumah tercela secara mutlak. Wahia ma khalafa nususul kitabi wa sunnati. Itu perkara-perkara yang bertentangan, yang menselisih nas-nas Al-Quran dan sunnah al-hadis. Au kharaqa ijma'al ummati, atau mengoyak, merusak kesepakatan para ulama, konsensus para ulama. Faqad waqa'a min hadzal naw'i lil mubtadi'ati katsirun fil usuli. Dan sungguh terjadi dari macam ini, dari bid'ah madmumah secara mutlak bagi ahli bid'ah, banyak di dalam usul, pokok-pokok agama, usuluddin, pokok-pokok bid'ah banyak. Pemahaman yang salah. Termasuk ke banyak kelompok-kelompok sesat, itu bid'ah. Usul dalam pokok-pokok, dalam pokok usuluddin. Wa qala wuqu'uhu fil furu'i. Dan sedikit terjadi bid'ah di dalam furu'. Kalau dalam cabang-cabang agama itu terjadi, tapi sedikit, kebanyakannya di dalam masalah usul, di dalam pokok-pokok agama. Ini pembagian bid'ah. Jadi intinya, kesimpulannya, tidak semua bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang perkara baru, yang bertentangan dengan Al-Quran atau hadis atau ijma' atau qiyas. Perkara baru yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi, zaman Nabi belum pernah dilakukan, tapi bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas, maka itu yang bid'ah, yang dhalalah, yang sesat. Adapun perkara baru tapi tidak bertentangan dengan Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas, maka itu tidak apa-apa. Kalaupun disebut bid'ah, itu bid'ah hasanah. Hanya secara lughawi, secara bahasa, bukan secara syar'i. Karena kita ya mau gak mau kena bid'ah nanti. Baca Quran di HP, sholat Masya Allah pakai AC masjidnya. Memang zaman Nabi ada AC. Karpetnya empuk, pada mushaf ada harokatnya, ada titiknya. Zaman Nabi gak ada harokat titiknya. Ya sudah, gak usah pakai Quran yang ada harokat titiknya. Gak bisa baca kita. Waspada, kita harus ikut para ulama. Sudahlah, kita ini kalau bukan ahlinya, gak bisa, atau memang kita bukan ahlinya di dalam menggali hukum dari Al-Quran maupun Al-Hadis, sudahlah kita ikut para ulama yang jelas-jelas keilmuannya dan kesalihannya. Hati-hati dengan kelompok-kelompok paham-paham yang
menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih kajian kita bisa bermuawalah yang sudah disampaikan. Semoga tentunya bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita tentang dunia Islam, khususnya yang tadi berkaitan dengan bid'ah. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke nomor radio Kuningan dari 0104, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ustadz, izin bertanya berkaitan dengan apa yang dibahas, yaitu tentang bid'ah. Bagaimana cara menasihati atau menyikapi orang yang dalam akidahnya benar, tapi suka share-share di medsos atau membagikan postingan di medsos yang sumbernya dari akidah yang berbeda, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, ada sebagian kawan-kawan kita aslinya dia anti dengan kelompok yang beda akidahnya, semacam yang anti madhab, taruhlah salafi wahabi, tapi karena kekurangannya dalam pengetahuan sehingga mereka nggak bisa bedakan mana tokoh-tokoh yang non aswaja. Maka kita harus tahu siapakah tokoh aswaja, siapakah tokoh non aswaja, harus tahu, harus jelas. Man lam ya'rifi syarra waqa'a fi. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan akan terjerumus ke dalam keburukan. Irifi syarra fa inna man lam ya'rifi syarra waqa'a fi. Kenalilah keburukan. Kenali keburukan. Karena sesungguhnya barang siapa yang tidak mengenal keburukan akan terjerumus ke dalamnya. Kita perlu tahu mana yang haram, mana yang buruk, harus tahu. Kenapa? Biar bisa membedakan, untuk dihindari gitu loh. Kita harus tahu kebaikan agar dilakukan, harus tahu keburukan agar ditinggalkan. Karena kalau nggak tahu itu keburukan, akhirnya dilakukan. Kenapa? Nggak tahu kalau itu buruk. Ini perlu sama tokoh-tokoh yang non aswaja. Siapa harus tahu kita. Media-media non aswaja siapa harus tahu kita. Terus gimana? Ada kawan kita yang nggak tahu, diingatkan, dijapri, diingatkan dengan baik-baik, dijelaskan. Yang berarti dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, insya Allah dia terima. Bukan dicaci maki, bukan dicela. Kamu nge-share gituan, lu nggak boleh gitu. Ya bukan, dia kan nggak tahu. Ya kita ngasih tahu dengan cara yang baik, dengan yang santun. Terus bagaimana ada sebagian orang, sudahlah kita ikut semuanya, nggak apa-apa, kita dengerin semuanya, yang penting kita ambil baiknya aja. Lah antum siapa yang ngomong gitu? Antum ulama bukan ngomong gitu tuh. Ya kita ini semua kita ikuti lah semua. Mau kajian yang aswaja, mau non aswaja kita ikuti, yang penting baik. Yang penting bener, ambil benernya aja, yang buruk jangan diambil. Antum ulama bukan, antum bisa bedakan mana bener, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang gak baik, mana yang aswaja, mana yang non aswaja, tahu nggak? Gak bisa membedakan, terjerumus nanti, gak usah, sudah lah, gak usah ikut kajian mereka. Pastikan setiap kita mau hadir pengajian, pastikan itu aswaja. Dan ini bukan fanatisme, bukan kita fanatis golongan, bukan, ini fanatis dalam akidah, dalam prinsip. Meskipun kita tanpa mencaci maki mereka, tanpa mencela mereka, jangan diikuti. Karena gitu awalnya orang karena nggak tahu, yang penting baik. Loh, antum tahu dari mana itu baik? Itu benar, tahu dari mana itu benar pemahamannya? Ya ini ternyata dalilnya ada, nggak, antum kan taunya versi dia dalilnya. Ini sering karena memang orang awam, meskipun dia dalam keilmuan umum mungkin dianggap orang intelektual, tapi karena dia kurang wawasan, pas ikut ke pengajian, mereka yang ngisi non aswaja, pakai dalilnya ini, hadisnya ini. Memang hadisnya ada, tapi pemahaman itu gak tepat. Pemahamannya yang salah. Pemahamannya. Kita kan gak tahu, kita baru satu versi dia.
Oh ternyata kunut gak ada dalilnya ya. Ada hadisnya ternyata mengatakan ai bunayya muhdatsun. Wahai putraku itu bid'ah, itu muhdats, perkara baru. Ternyata bid'ah ya. Hadisnya ada. Lah kan kita antumnya itu masalahnya dengerin dari satu versi mereka. Coba antum ikut pengajian dari ulama yang aswaja, yang mazhab Syafi'i, dijelaskan dalilnya ada. Bukan gak ada dalilnya. Versi mereka nggak ada dalil. Kalau kita kaji, buka kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab Al-Hawil Kabir lil Imam Al-Mawardi, Majmu' Syarah Muhadzab Imam An-Nawawi, itu dikupas tuntas dalil-dalil mazhab Syafi'i itu. Bukan cuma dalil mazhab Syafi'i, dalil mazhab lain pun disampaikan. Dan untuk dijawab bagaimana penanggapannya. Sudahlah, kita nggak usah coba-coba gitu. Sudah amannya itu sudah ikuti yang jelas. Tapi saya nggak tahu Ustaz siapa yang aswaja, saya bukan tanya kepada ulama yang aswaja, sudah jelas tanyakan. Ya. Kalau disebutin namanya panjang, banyak siapa non aswaja, banyak. Ya. Ya. Kayak media-media, mereka punya media-media non aswaja, media aswaja kita contoh kita hampir ada Al-Baja TV, radioku ya, ada Al-Baja TV, ada MR, Baca Rasulullah, ada Jasa Isnen, itu kan yang aswaja. Nanti ada yang beda, Roja TV, Insan TV, Wesel TV, nanti pun Instagram, ataupun di medsos di ini. Terkadang yang pakai nama sunnah-sunnah itu hati-hati ya. Kita cek dulu. Ada apa? Minang bertauhid misalnya Kuningan bertauhid. Cek dulu siapa ini. Terkadang mereka pakai nama-nama aswaja. Nama apa? Nama fakultasnya, nama-namanya ada, nama-nama ini. Namanya Sayyidah siapa? Aisyah, Sayyidah Fatimah, Utsman bin Affan, ada nama fakultasnya. Kemudian juga nama apa? Nama kayak percetakannya buku-buku baca bersama. Ada yang Ittiba Rasul, macam-macam banyak. Kok Ustaz nyebut nama ini? Karena terkadang masyarakat nggak paham juga, pakai singgungan situ dan nggak paham. Kita sering di masyarakat nggak paham mereka. Kemudian juga macam-macam lah. Intinya udah gini aja biar gampang. Sudah kita ikut ulama yang jelas. Tanya kepada beliau. Kita kemana arahnya ini. Biar nggak salah dengerin, nggak salah bermedsos. Karena banyak korban. Orang karena memang nol pemahamannya pas denger kajian yang non aswaja seakan-akan sesuai dengan bener sih dalilnya ada nih. Ya antum baru tahunya itu. Atau kali ya versi yang ini. Jadi dalil-dalil mereka itu salah pemahamannya. Dalilnya bener, pemahamannya yang nggak bener, yang kurang tepat. Ya kalau dibilang nggak bener mungkin kurang sopan, ya kita bilang kurang tepat pemahamannya. Makanya para ulama menjelaskan al haditsu mudhillatun illa lil fuqaha. Hadis itu potensi besar untuk menyesatkan, kecuali bagi para fuqaha, para ahli fikih. Jadi bukan hadisnya sesat, pemahamannya yang sesat, yang fatal. Kita harus hati-hati, pokoknya harus selektif di dalam bermedia sosial, di dalam mencari guru, di dalam mendengarkan di YouTube yang di share. Sekarang kan macam-macam di share semuanya di media sosial. Karena memang sering demikian. Ini kawannya ngakunya aswaja, tapi dia kok nge-share media-media non aswaja. Kan kekurang tahu. Kenapa nggak tahu? Jauh dari ulama, kurang dekat dengan ulama, kurang dekat, kurang konsultasi. Makanya tadi kurang terbimbing. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga menjadi pencerahan khususnya bagi penanya. Kita akan membacakan pertanyaan dari 7631 Ustadz. Ini sahabat kita, pendengar radioku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ustadz, saya seorang perempuan, punya kakak kandung perempuan juga, tapi suka dizolimi oleh suaminya. Jika saya hendak meluruskan suaminya atau kakak ipar saya, ibu dan bapak saya malah diteror oleh kakak ipar saya. Contoh terornya diancam mau dibunuh dan lain-lain. Bagaimana cara menghadapi orang tersebut atau cara menghadapi kakak ipar saya itu, Ustaz? Syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau dalam masalah ini kan kita nggak tahu ya masalah yang terjadi itu bagaimana. Memang perlu harus ada dua versi kita dengar ya. Ini apa sebabnya, kenapa dia dolim, kemudian apakah benar dia itu dianggap dolim. Jangan-jangan itu hanya kita menganggap dia dolim, ternyata dia nggak dolim. Kan kita nggak tahu nih. Memang bagusnya kita langsung konsultasi dengan ulama, dengan orang soleh langsung, biar jelas detail. Ini kan masih ngambang, kita nggak tahu ini kedolimannya apa, apakah benar itu kedoliman. Karena kadang kita menganggap orang lain itu dolim, ternyata dia nggak dolim, gitu loh. Ternyata nggak dolim, secara syariat tidak dianggap dolim, cuma kita yang salah sangka. Kalau memang benar-benar dia dolim, ya kita wajib nahi mungkar, kita ingatkan dengan cara yang santun. Kalau kita mengingatkan ini kira-kira apa efeknya kurang baik, mungkin dia bisa melawan ataupun mengancam, kita bisa main karambol, mantul. Siapa yang kira-kira disegani oleh beliau ini, oleh dia? Siapa yang didengar? Itulah nanti yang bicara, yang mengingatkan. Kita ada pakai sistem, pakai cara mengingatkan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ya, waktunya tepat, tempatnya tepat. Bukan kayak di depan umum, bukan lagi capek. Ini kan salah cara kitanya. Harus cara bener. Kemudian doanya tambah lagi dong. Doanya lebih kenceng. Lebih porsi doa lebih dilebihkan lagi. Melebihi porsi mengingatkan secara dohir tadi doa. Sebut namanya. Kemudian seandainya kedoliman sudah benar-benar dolim, sudah kita tempuh sekian cara, kok nggak ada perubahan, ya boleh. Seandainya memang dolimnya sampai berlebihan, sampai dalam hukum syariat bisa merofa ke hakim minta pisah, ya bisa ditempuh. Kalau memang kita nggak sanggup, sang istri nggak sanggup, difasakh bisa. Ada aturan dalam fikihnya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dan yang tadi ingin menanyakan melalui line telepon, silakan untuk bisa menghubungkan kembali di 0811 224 1048. Sudah ada penanya yang sudah masuk via telepon Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan siapa, dari mana? Oh iya, dengan Pak Budi nih. Pak Budi di Brebes. Iya, di Brebes. Baik, untuk pertanyaan silakan disampaikan langsung kepada Ustadz. Iya, selamat malam Pak Ustadz. Ya. Mohon maaf. Ini saya mau bertanya gitu ya. Ini bukan ke orang lain, saya sendiri gitu Pak Ustadz ya. Mohon tip-tipnya atau caranya gitu ya. Ya. Iya, jadi kita kan tahu ya, di dekat-dekat kita, tetangga atau yang agak jauh gitu, berjatuhan ya. Korban maksudnya meninggal gitu. Bahkan kita sering bertakziah gitu ya. Kita tahu hari-harinya banyak orang yang meninggal gitu. Tapi kadang-kadang ini saya, bukan orang lain, saya Pak Ustadz ya. Seolah-olah saya ini kok nggak begitu mengingat kematian gitu. Jadi apa itu karena kerasnya hati saya, apa gimana, kadang-kadang ya misalnya nggak begitu ingat lah gitu ya. Ya. Yang kedua ini masalah anak Pak Ustadz ya. Kita kan tahu pendidikan terbaik itu pesantren itu Pak Ustadz ya. Menurut saya gitu ya. Karena di situ mengajarkan tujuan kepada kemuliaan yaitu akhirat. Kita kan tahu itu. Tapi kenapa kok kadang-kadang berat gitu Pak Ustadz? Ini saya sendiri Pak Ustadz ya. Beratnya gimana? Yang pertama mungkin masalah pembiayaan. Misalnya kalau sekarang kan kalau bersekolah kan mungkin agak begitu lumayan biayanya, mungkin saya nggak mampu atau gimana gitu ya.
Sementara misalnya kita mengambil tapakuh gitu kan, kita nanti masa depan anak kadang-kadang khawatir gimana gitu Pak Ustaz. Ya, nanti makan apa gitu ya. Iya gitu nanti. Jadi saya ini kok saya iya. tahu kok itu tujuan akhirat, tapi kok saya masih berat gitu Pak Ustaz. Iya. Begitu. Jadi ini saya juga, ini anak saya ini nganggur 1 tahun Pak Ustaz ya. Iya, siap. Yang lulusan SD. Saya sengaja nanti di pondokan supaya kendel, supaya berani tadinya sih. Cuma saya lagi bingung ini. Nggih. Jadi kadang-kadang ada rasa ragu gitu, nanti kena pengaruh orang lain, nanti gimana gini. Jadi saya terpengaruh. Padahal saya tahu bahwa pendidikan pesantren itu terbaik. Gitu. Iya. Jadi mohon tip-tipnya atau cara-caranya supaya hati saya itu mantep gitu. Iya. Ya mungkin cukup segitu aja Pak Ustadz. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita dianjurkan untuk ingat kematian. Jadikan kejadian yang ada itu sebagai pelajaran bagi kita, bahwasanya kita pun akan meninggal dunia. Di dalam kitab-kitab para ulama menjelaskan, aslinya mengiring jenazah ke pemakaman itu sunnahnya adalah diam. Tidak mengangkat suara, meskipun dengan zikir tidak dianjurkan. Diam untuk tafakur, i'tibar, mengambil pelajaran, untuk ingat kematian. Namun ternyata di masyarakat, di lapangan itu sambil mengiring jenazah ke pemakaman malah ngobrol ngalor ngidul, ngobrol nggak karuan, bahkan ngomongin orang, ghibah, ngomongin dunia. Maka para ulama berinisiatif, sudah kalau gitu kita sambil zikir. Maka ini yang berlaku di masyarakat, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Di antara sebab susah ingat kematian adalah cinta dunia. Kenapa kita ini kok lupa mati? Karena kita cinta dunia. Cinta dunia. Termasuk kerasnya hati. Ketika cinta dunia sudah masuk dalam hati, akan menyebabkan hati keras. Dari situ susah ingat kematian. Bahkan ketika diingatkan tentang kematian nggak terima. Udahlah kok ngomong mati terus. Gak enak hidup kok ngomong mati aja. Ngomong enak-enak gitu loh. Gak mau. Menghindar terus. Itu karena sudah parah cinta dunianya. Obatnya bagaimana? Ya obatnya kita jangan cinta dunia. Kita ingat kampung akhirat. Perbanyak ingat kampung akhirat. Ingat kita di dunia gak lama. Rumah, kendaraan semua ditinggal. Satu pun gak dibawa. Kalau cuma ditinggal itu ada satu keuntungan. Ternyata bukan cuma ditinggal. Nanti akan dihisab oleh Allah. Akan Allah pertanyakan. Dari mana diperoleh dan dikemanakan. Akan Allah tanya. Kemudian kita harus ingat bahwasanya kematian itu gak nunggu tua. Banyak anak muda mati duluan. Banyak masih belia meninggal dunia. Dan mati gak harus sakit. Banyak orang sehat bugar mati mendadak banyak. Itu kita ambil pelajaran. Dan mati itu datang tiba-tiba. Baru setelah datang ajal baru nyesel nanti. Ini perlu diingat-ingat. Maka kita ingat mati itu bukan nunggu ada tetangga mati baru ingat mati. Enggak, setiap hari ingat mati. Bahkan dianjurkan itu ingat mati 20 kali dalam sehari. 20 sampai 25 kali. Sampai kalau orang dalam sehari ingat mati 25 kali akan mati syahid. Dapat pahala mati syahid. Ya kita kalau belum bisa seperti itu, ya setidaknya kita habis sholat fardu misalnya, habis zikir, habis doa, habis sholat ba'diyah, duduk, ya Allah, saya mau mati ini.
Saya mau mati, mati datang setiap saat. Ingat, udah nggak lama, udah. Nanti sholat lagi, kita mati lagi. Jadi ada rem. Kalaupun kita masih ada cinta dunia, itu masih ada rem. Nanti ketaatan pun kita akan tambah semangat. Akan segera taubat dari kemaksiatan. Kemudian makanan pun dijaga, makanan yang halal, rezeki yang halal, barokah ini mempengaruhi. Makanan yang haram menyebabkan hati keras, susah nangis, susah ingat kematian. Kemudian kita sering duduk dengan majelis para ulama, majelis siraman rohani, yang di situ kita dibimbing kenal Allah, ingat kematian, ingat kampung akhirat. Dan memang gak cukup sekali. Sekali kita belum terkesan lagi, 2 kali, 3 kali. Batu yang keras dipukul sekali mungkin belum pecah, tapi ya coba lagi 2 kali, 3 kali, mungkin ke sekian kali yang baru pecah. Kemudian yang kedua, masalah anak pesantren. Memang terkadang timbul bisikan setan, nakut-nakuti, nanti kalau pesantren nanti jadi apa? Nanti makan apa? Saya alhamdulillah sampai sekarang masih makan nasi. Kalau secara sedikit cerita ini, terkadang orang itu bisa ambil pelajaran dari cerita pengalaman. Saya sekolah sampai kelas 1 MTS. SD kelas 1 sampai lulus saya di Sulawesi Tengah. Waktu itu masih cawu 1, 2, 3, ada 1 bulan. Selama saya sekolah, pas SD 6 tahun, MTS 1 tahun, itu juara 1 terus. Kecuali yang cawu pertama kelas 1 juara 2 saya. Termasuk di sekolah saya banyak dikenal oleh para guru. Sampai sempat di rapot itu ada nilai bahasa Arab saya 10. Itu sampai diprotes sama para guru lain. Ini kok masa ada nilai 10 di rapot? Enggak ada, paling tinggi 9. Kata guru saya, guru bahasa Arab, ya gimana ada yang segitu kok? Masalah setiap ujian segitu ya, masa saya kurangi? Kalau secara orang yang mikir, ya sayang ini pesantren, jadi apa nanti? Ada bakat dalam kesekolahan, dalam akademik umum. Karena terkadang ada orang itu mesantren anak itu setelah putus asa. Sekolah gak mau, nakal di sekolah, podokin aja. Jadi pembuangan di pesantren. Harusnya yang di pesantren yang cerdas, anak yang cerdas itu yang paling cerdas pesantren kan. Karena untuk Masya Allah, untuk mencetak ulama yang mutabahir, yang benar-benar mumpuni itu langka sekali. Memang gak salah, mungkin anak ada yang ekonya kurang, gak masalah pesantren kan. Tapi untuk mencetak ulama yang benar-benar mumpuni dalam segala bidang itu perlu IQ yang cerdas. Karena Masya Allah pembahasan dalam kajian ilmiah syariat itu luas sekali. Perlu kecerdasan. Sangat perlu kecerdasan. Bukan pembuangan. Gara-gara gak mau udah daripada nakal, daripada nganggur di rumah pesantren aja. Jadi jalan terakhir daripada enggak. Bukan, harus diutamakan. Saya pesantren 2001 ke pondok sampai lulus 2009 baru pulang ke Sulawesi sampai 2013 lanjut lagi 2013. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah makan ya. Tempat tinggal ada meskipun sementara dan memang gak ada yang kekal abadi di dunia, semua sementara. Maksud kita gak usah khawatir. Itu aja ayam yang gak pernah sekolah tetap makan kok. Kenapa kita khawatir? Itu cecak. Cecak gitu tinggal di linding. Tapi aja bisnisnya terbang-terbang. Padahal cecak gak bisa terbang itu. Siapa yang nganter rezeki? Allah yang nganter. Allah datangkan. Kucing takut sama air. Coba aja kucing silam pakai air, paling takut dia. Tapi rezekinya ikan coba. Sering makan ikan dia. Padahal berenang gak berani. Ikan tempatnya di air. Allah yang ngasih rezeki. Lihat laba-laba. Laba-laba
bikin sarang. Bikin sarang udah dia diem, tawakal. Nggak pernah pusing. Datang kupu-kupu, datang belalang, alhamdulillah dimakan, rezeki Allah kirim. Datang orang dihancurin, nggak marah, nggak pusing, terserah, bikin lagi yang lain, susah amat. Ayam lihat nggak pernah pusing ayam, makan tiap hari, nggak ada kok ayam stres gara-gara mikir makanan. Waduh, anak saya banyak ini, bapaknya pun minggat lagi ini, nggak tanggung jawab, nggak pernah pusing. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Law annakum tatawakkaluna ala rabbikum haqqa tawakkuli, laruziktum kama turzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian tawakal kepada Tuhan kalian, kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, pasta yang sebenarnya kepada Allah, maka pasti kalian diberi rizki sebagaimana seekor burung diberi rizki. Pagi hari berangkat dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Burung gak pernah mikir macam-macam. Pagi berangkat, tapi ikhtiar juga dia gak diam di sangkar. Pagi berangkat, lapar kosong. Sore pulang kenyang. Pernah gak burung bawa sekantong padi? Wah, ini mumpung sawahnya gak ada yang jaga, ambil buat stok sebulan. Ada gak? Gak ada. Gak pernah pusing. Kalau kita tahi burung, kenapa kamu gak nyimpen stok buat besok misalnya? Dia jawab, kalau saya besok ada umur, ada rezeki dari Allah. Kita kalah sama burung mikir nanti gimana. Ya Allah. Inna rizqa la yatlubul amda kama yatlubu ajaluhum. Sesungguhnya rezeki itu benar-benar mencari seorang hamba. Sebagaimana ajalnya mencari. Gak akan habis jatah rezeki sampai ajalnya datang. Gak akan datang ajal sampai habis jatah rezekinya. Orang itu kaya ataupun miskin bukan karena usahanya. Karena takdir Allah. Kalau orang itu kaya gara-gara jerih payahnya, harusnya yang paling capek tukang kuli bawah paling kaya dong. Tapi enggak. Karena kaya itu gimana pembagian dari Allah. Ya berarti barakah mau kaya miskin yang penting taat kepada Allah Ta'ala. Kenapa kok kita khawatir? Tadi cinta dunia. Kalau kita ingat akhirat, insya Allah akan semangat. Gak usah khawatir masalah rezeki. Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian masalah biaya bagaimana? Bismillah, kita sungguh-sungguh doa sama Allah. Kita serius dalam bekerja, dalam usaha. Ya Allah, saya niatkan ini buat biaya anak pesantren. Itu jadi ibadah. Capeknya kita jadi ibadah gitu. Jadi ibadah. Anak kita kalau nggak pesantren misalnya, terus apa dia? Sama aja. Perlu biaya juga, jajannya ininya. Apalagi pergaulan rusak, baru kita nyesel nanti. Udah gede baru nyesel. Susah. Masalah biaya, kan kita seandainya biaya mahal nggak bisa. Karena ada yang gak semua pesantren itu sama. Pesantren bukan cuma satu, banyak pesantren, banyak sekali. Yang penting ingat, dalam kutip, cari asal aja. Ya biaya yang murah ada, yang mungkin untuk orang umum mampu. Ada yang ada subsidi, ada keringanan, ada. Dengan kita serius doa sama Allah, Allah tunjukkan nanti. Pesantren bukan cuma satu. Kita enggak, ya semampu kita, ada yang murah, ada yang sanggup, ada. Tinggal kita konsultasi kepada yang tahu, berapa ulama. Kemana Ustaz bagusnya ini? Anda tahu bukunya berapa, mana yang kira-kira yang lebih murah biayanya. Karena ada, yang penting aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada jalan ketik. Di mana ada kemauan, di situ ada 1000 jalan. Di mana enggak ada kemauan, di situ ada 1000 alasan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup, kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma lam na'lam. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha wahdina wa la tudillana wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa thir 'auratina min rawatina wa baddil sayiatina kull hasanat warfa' darajatina wahfadna fa innaka khairul hafidhin wa qdi hawaijana wa yassir lana umurana ballighna maqasid فرج عنا همومنا كروبنا واجعل لنا مخرجا واشفنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ذنبا ظاهرا باطنا وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الاخره واتنا خير كله وعدنا من الشر كله واتنا حسن الخاتمه وعدنا من سوء الخاتمه
استجب داعيتنا يا مجيب السائلين لنا ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Demikian mohon maaf dan mohon doa selalu. Akhirul kalam wallahul musta'an wa alitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita semua, Ustadz Muhammad Soleh. Kita doakan beliau semoga Allah mudahkan urusannya, baik urusan dunia maupun